Dulu, ada anak kecil dari Brooklyn, New York. Badannya gemuk, suaranya gagap, sering dihina, dipukulin, dan dibilang, gak akan jadi siapa-siapa. Namanya Mike. Mike Tyson. Dia gak lahir dari keluarga hebat. Ayahnya kabur. Ibunya sibuk bertahan hidup. Mike tumbuh bukan di rumah, tapi di jalanan. Di sana, dia belajar satu hal penting. Kalau lu lembek, lu diinjak. Umur 12 tahun, Mike udah 38 kali ditangkap polisi. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia bingung. Dia nggak tahu caranya hidup tanpa marah. Dan saat itu, dunia kelihatannya udah buang muka dari dia. Sampai satu orang datang, Cus D'Amato. Pelatih tua itu lihat sesuatu yang dunia lewatin. Monster di dalam bocah kecil yang pendiam. Bukan monster jahat, tapi monster yang cuman butuh arah. Cus ajarin dia bukan cuma cara mukul, tapi cara jadi manusia. Cara berpikir, cara nahan ego, cara bikin rasa takut jadi alat. Dan Mike nurut. Karena untuk pertama kalinya, ada orang yang percaya sama dia. Dari anak buangan ke juara termuda, sepanjang sejarah. Setelah Cus D'Amato ngelatih Mike Tyson, dunia mulai lihat keanehan. Anak 14 tahun yang badannya kecil, tapi mukul kayak palu godam. Anak yang diem, gak suka banyak ngomong, tapi tiap kali sparring, lawan-lawan lebih tua udah jatuh sebelum ronde 2. Mike bukan petinju biasa. Dia bukan lincah, bukan tinggi, bukan gaya. Dia brutal, padat, tanpa basa-basi. Dia bukan tinju, dia badai. Waktu Cus meninggal, Mike baru mulai naik. Dan kehilangan itu bikin dia meledak. Marahnya berubah jadi senjata. Di setiap pukulan, ada rindu, ada luka, ada balas dendam ke dunia yang dulu ngebuang dia. Umur 20 tahun, Mike Tyson jadi juara dunia tinju kelas berat termuda sepanjang sejarah. 20 tahun. Umur orang masih main PlayStation, Mike udah bikin petinju sekelas Trevor Berbick terhuyung kayak anak TK. Tapi, waktu semua orang mulai nyorakin namanya, Mike ngerasa kosong. Karena Cus udah gak ada. Karena dia baru sadar, gua bisa mukul semua orang, tapi gak bisa mukul rasa sepi ini. Kekayaan, kemarahan, dan kejatuhan. Setelah jadi juara dunia, Mike Tyson bukan cuma petinju. Dia jadi simbol kekuatan. Mobil mewah, jam berlian, perempuan antre, kamera di mana-mana. Semua orang pengen jadi Mike Tyson. Tapi lu tahu yang paling bahaya? Bukan lawan di ring, tapi bisikan di luar ring. Mike mulai dikelilingi orang-orang yang cuma mau satu hal, uangnya. Manajer baru, promotor baru, teman-teman baru. Semua senyum, semua tepuk tangan, tapi nggak ada yang benar-benar peduli dia lagi kesepian. Cus sudah nggak ada. Dan dunia yang dulu menghina dia, sekarang pura-pura sayang. Dia mulai hancur. Pukulan masih kuat, tapi pikirannya retak. Skandal datang satu-satu. Perkelahian di jalan, persidangan, penjara, perempuan yang laporin dia, media yang tiap hari nulis kebusukannya. Dan akhirnya, Mike Tyson jatuh. Bukan di ring, tapi di hidupnya sendiri. Orang bilang dia gila. Orang bilang dia cuma legenda yang cepat mati. Dan saat itu, dia sendirian lagi. Sama kayak dulu waktu kecil. Tapi yang orang gak tahu, Mike Tyson bukan orang biasa. Dia bukan dilahirkan buat dimanja. Dia dibentuk buat bertahan. Mike Tyson yang baru, bukan lagi mesin pembunuh. Setelah semua hancur, penjara, skandal, kebangkrutan, Mike Tyson jadi bahan tertawaan. Dulu dia dilihat sebagai singa. Sekarang, cuman legenda usang. Tapi justru di saat itulah, Mike mulai ngelihat hidup bukan dari sorotan lampu, tapi dari cermin.
Dia mulai tanya ke dirinya sendiri, kenapa gua marah terus? Kenapa gua benci semua orang? Dan pelan-pelan, Tyson mulai diem, mulai belajar, mulai buka buku, mulai ngobrol, bukan berantem. Dia bukan lagi petinju yang pengen bunuh lawan. Dia berubah jadi pria yang ngajarin, lu gak harus jadi kuat buat mukul. Lu harus jadi kuat buat maafin diri sendiri. Sekarang Tyson hidup sederhana. Punya podcast, ngasih wejangan, ngurus keluarga. Dan dia bilang, gua lebih bahagia sekarang. Karena gua gak perlu pura-pura jadi monster lagi. Ini bukan kisah tentang sabuk. Ini kisah tentang manusia. Yang jatuh, yang gila, yang gagal. Tapi berani bangun dan bilang, gua salah. Tapi gua belajar. Mike Tyson sekarang bukan lagi juara dunia. Tapi dia udah menang. Menang dari trauma. Menang dari ego. Menang dari diri sendiri. Dia sering bilang, dulu gua pikir jadi kuat itu artinya gak takut. Sekarang gua tahu, jadi kuat itu artinya jujur. Lu gak akan nemuin Tyson di klub malam lagi. Gak bakal lihat dia marah-marah di TV. Karena dia udah lewatin itu semua. Yang dia bagi sekarang, bukan pukulan, tapi pelajaran. Jangan sombong. Jangan pikir lu spesial cuma karena punya bakat. Gua pernah punya segalanya, tapi tetap kosong, karena gua belum berdamai sama hidup. Kisah Mike Tyson bukan cuma buat pecinta tinju. Itu cermin buat semua orang yang pernah gagal, yang pernah dihina, yang pernah marah sama hidup. Dia buktiin satu hal penting. Lu boleh rusak, tapi lu bisa bangun lagi. Dan kalau lu cukup sabar, cukup keras kepala, dan cukup jujur, lu bisa jadi legenda, versi lu sendiri. Terima kasih, Mike Tyson. Bukan karena sabukmu, tapi karena lu ajarin kami